Hari ini kita akan membahas latihan soal dari buku The King untuk persiapan TKA Matematika tingkat lanjut tahun ajaran 2026-2027. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bab ke-9 yaitu limit fungsi. Kita langsung ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, diketahui fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5x dikurangi 12 dibagi x pangkat 2 dikurangi 3. Nilai dari limit fx dengan x menuju 3 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal limit fungsi aljabar seperti ini, teman-teman tinggal substitusi aja dulu ya. Cara paling gampangnya substitusi dulu. Berarti kita bisa tuliskan limit x menuju 3. Untuk fx-nya sama dengan x pangkat 3 ditambah 5x dikurangi 12 ya, dibagi dengan x pangkat 2 min 3. Jika kita substitusi, akan kita hasilkan 3 pangkat 3 ditambah 5 dikali 3 dikurangi 12 dibagi dengan 3 pangkat 2 dikurangi 3. Maka kita akan bisa mendapatkan 3 pangkat 3 itu 27 ditambah 15 dikurangi 12 dibagi dengan 3 pangkat 2, 9 kurangi 3. Maka hasilnya adalah 27. 15 dikurangi 12 itu 3 ya, berarti 27 ditambah 3 dibagi 6. Atau sama dengan 30 dibagi 6 ya. Maka nilainya sama dengan 5. Itu teman-teman untuk soal nomor 1. Harusnya mudah ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Diberikan segitiga ABC dan setengah lingkaran yang berdiameter pada garis AB seperti pada gambar. AC lebih panjang 3 satuan panjang dari jari-jari R setengah lingkaran. Luas daerah lingkaran dinyatakan dengan F theta dan luas daerah segitiga dinyatakan dengan G theta, di mana nilai theta-nya lebih dari 0 dan kurang dari pi. Suatu limit dipetakan sebagai limit F theta dibagi G theta dari theta sampai pi. Bagaimana nilai limit fungsi perbandingan luas tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Oke, berarti kita bikin bentuk umumnya dulu ya. Yang pertama di sini kita punya diameter AB ya untuk lingkarannya. AB sama dengan diameter ya. Kemudian jari-jarinya, jari-jari lingkarannya adalah R, kita tulis jari-jari aja, berarti jari-jarinya sama dengan R ya. Maka diameternya kita bisa tuliskan nilainya sama dengan 2R gitu. Betul nggak? Terus katanya AC itu lebih panjang 3 satuan dari jari-jari. Berarti AC itu sama dengan R ditambah 3 gitu. Nah, udah berarti tinggal kita sesuaikan aja. Yang pertama untuk F theta-nya dulu. F theta kan luas ya. Luas dari si setengah lingkaran tadi. Gitu. Maka kita bisa tuliskan setengah pi R kuadrat ya. Oke, tinggal kita tuliskan ulang seperti itu. Kemudian untuk theta, G-nya, G theta sama dengan, karena dia segitiga sama kaki ya, berarti kita bisa tuliskan luasnya pakai rumus luas segitiga trigonometri aja. Setengah dikali AC dikali dengan BC dikali dengan sudut pengapitnya yaitu sin theta gitu. Nah, tinggal kita substitusi untuk G theta-nya ini setengah. AC-nya itu ternyata sama aja kayak BC ya. Berarti kita bisa tuliskan AC-nya kan R plus 3 dikali R plus 3. Maka kita bisa tuliskan R plus 3 pangkat 2 dikali sin theta. Gitu. Boleh ya kalau saya tulis kayak gitu. Sehingga kalau kita tuliskan secara lengkap, nilainya akan kita tuliskan sesuai dengan soal ya. Limit theta menuju P untuk F theta-nya sama dengan setengah pi R kuadrat dibagi dengan setengah R plus 3 kuadrat sin theta gitu. Nah, karena di sini sama-sama setengah, kita bisa langsung bagi aja, setengah bagi setengah kan 1.
Kemudian berarti kita bisa tuliskan jadinya limit theta menuju pi, itu berarti pi r kuadrat ya. Kalau mau dikeluarkan, kalau mau tulis dulu kayak gini dulu aja boleh. Pi r kuadrat per r plus 3 dikali pangkat 2, sorry, dikali sin theta gitu ya. Ya, sampai situ aman nggak kira-kira teman-teman? Oke, kalau aman berarti kita coba keluarkan nilai R-nya ya. Berarti R pangkat 2 dibagi dengan R plus 3 pangkat 2. Nah, limitnya baru tulis sini, limit theta menuju pi untuk pi dibagi dengan sin theta. Gitu ya. Oke, berarti tinggal kita cek aja untuk setiap jawabannya. Berarti kita cek untuk pernyataan 1. Di sini nilai pi-nya menuju theta-nya menuju pi per 6 ya. Berarti kita bisa tuliskan si theta-nya, pi-nya kita ganti dari rumus yang kita punya ini. Jadi kita bisa tuliskan limit pi menuju pi per 6 itu akan sama dengan r kuadrat dibagi r plus 3 kuadrat. Kebalik, sorry teman-teman. Tadi kan dari awal kita udah ini ya, udah naruh dia di depan. Lupa. Nah, gini. Oke. Untuk pi per sin theta. Tinggal substitusi aja ya. Berarti kita bisa tulis r kuadrat dibagi dengan r plus 3 dikuadratkan. Nah, kita substitusi untuk nilai theta-nya ke sin theta. Berarti kita bisa tuliskan pi dibagi dengan sin pi per 6. Sin pi per 6 itu, pi per 6 itu kan sama dengan ini ya, sama dengan 180 dibagi 6 itu 30. Sama aja sin 30, sin 30 itu setengah teman-teman. Berarti r plus 3 pangkat 2 dikali pi dibagi dengan setengah. Atau kalau mau dirapikan jadi nanti r kuadrat per r plus 3 dikuadratkan dikali 2pi. Gitu. Sehingga pernyataan 1 salah ya, nggak sesuai. Harusnya 2pi bukan setengah pi. Gitu. Oke, kita lanjut pernyataan kedua. Di pernyataan kedua berarti nilai pi-nya menuju, di sini nilai pi-nya menuju pi per 4. Sama kayak tadi, berarti r kuadrat per r plus 3 dikuadratkan sama untuk limit dikali untuk limit theta menuju pi per 4. Pi per 4 tuh berarti 45 ya. Untuk pi dibagi dengan sin theta. Oke, berarti kita bisa dapatkan r kuadrat per r plus 3 kuadrat sin pi per 4 itu sama dengan sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2 ya. Langsung aja ya. Maka kita bisa tuliskan nilainya sama dengan r kuadrat. Ini yang sebelah kiri mah tetap terus saja ya. Gitu. Sehingga ini nilainya sama dengan 2pi per akar 2 ya. Nah, kalau 2pi per akar 2, kita bisa sederhanakan tuh. 2pi per akar 2 itu kan nilainya kan sama dengan 2 akar 2pi ya. Gitu nggak? Enggak ya. Karena kan kalau dikali dengan akar 2 per akar 2, berarti hasilnya akar 2 doang ya. Ini kan kecoret ya. Ini 2 akar 2pi dibagi 2 gitu ya. Benar ya? Harusnya akar 2 doang. Oke, berarti ini hasilnya akan sama dengan r kuadrat dibagi dengan
R plus 3 dikuadratkan dikali dengan akar 2 Pi. Berarti pernyataan 2 betul ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini saya hapus. Kita lanjut ke pernyataan ketiga, yaitu untuk nilai dari Pi per 3. Pi per 3 berarti kita langsung ganti aja deh, karena semuanya sama sebetulnya. Untuk yang sebelah kirinya kan tetap sama ya. Jadi R plus 3 pangkat 2. Nah ini berarti nantinya Pi dibagi sin 60 ya. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Gitu. Berarti ini nilainya sama dengan 2R kuadrat per R plus 3 kuadrat dikali 2 Pi per 3 per akar 3 gitu ya. Ini salah, harusnya 2 per 3 Pi, sementara di sini sepertiga ya, berarti salah. Kemudian yang keempat, berarti ini Pi per 2 tuh 90, berarti kita bisa langsung substitusikan. R kuadrat plus R3 tambah 3 pangkat 2, ini berarti Pi. Ini sin 90, sin 90 itu 1, maka ini tetap ya berarti ya. Dikali dengan Pi. Gitu. Berarti betul pernyataan keempat. Pernyataan kelima, yaitu 2 Pi per 3. 2 Pi per 3 itu berarti 60 kali 2 ya. 120 per R plus 3 tambah 2 ya. Karena kan kalau kita bagi 180 bagi 3 itu kan 60 kali 3 120 kan ya. Berarti Pi dibagi sin 120. Sin 120 itu setara dengan sin 60 ya. Sin 60 berarti nilainya akan sama dengan kayak yang di atas ya harusnya. Kayak bagian ketiga. R plus 3 pangkat 2 dikali 2 Pi per akar 3. Ini juga salah, sehingga yang tepat hanya di poin 2 dan poin 4 saja. Jadi teman-teman, untuk soal nomor 2 ini lumayan panjang ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, berikutnya di nomor 3, nilai dari limit X menuju hingga dari akar 16X pangkat 2 ditambah 10X min 3 dikurangi min 4, dikurangi 4X tambah 1. Oke, untuk menyelesaikan soal ini teman-teman harus ingat kembali konsep bentuk limit yang seperti ini ya. Misalkan saya tulis limit X menuju hingga dari AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C gitu, diakarkan ya, dikurangi bentuk PX pangkat 2 ditambah QX ditambah R. Nah, ini kita punya rumus cepatnya teman-teman, yaitu rumusnya adalah B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Ini dengan syarat A-nya sama dengan P ya. Jadi kita ubah dulu tuh bentuk yang kita punya di soal, yaitu limit X menuju hingga dari akar 16X pangkat 2 plus 10X min 3 ya. Oke. Maka kita kurangi dengan 4X plus 1. Kita ubah bentuknya menjadi bentuk yang sekiranya berbeda tetapi secara nilai nggak berubah. Gimana caranya? Gini caranya ya. Ini sebelah sini kita tuliskan ulang lagi 16X pangkat 2, 10X min 3. Jangan lupa diakarkan. Nah, untuk sebelah kanannya kita kurung sehingga jadinya min 4X plus 1 kan ya. Ini kan kalau negatif X kali masuk kan bentuknya sama ya dengan yang di atas. Nah, kita ubah lagi bentuknya menjadi bentuk akar. Nah, ada pertanyaan, loh Kak, kok
bentuk ini sama ini kan beda. Nah, itu makanya biar bentuk secara nilai sama, maka kita akarkan sekaligus pangkatkan 2, gitu ya. Jadi baru kita ubah tuh dari situ. Jadi limit X menuju tak hingga dari 16X pangkat 2 plus 10X min 3. Nah, kalau ini udah betul, tinggal sebelah kanannya kita sederhanakan. Kita jabarkan pakai sifat aljabar ya. Wait, ini harusnya min 1 ya, maaf. Nah, gitu. Berarti di sini jadinya 16X kuadrat, 4 kali min 1 kali min 2, 8X plus 1. Nah, dari sini kita dapat nilai A-nya. Ini kan nilai A ya, kayak yang ini. Ini nilai P. Tuh, P-nya sama. Nah, nilai ini akan sama dengan B min Q. Berarti B-nya 10, Q-nya sama dengan negatif 8. Berarti 10 kurangi negatif 8 dibagi 2 akar A. Akar A-nya 16. Gitu. Sehingga kita akan bisa dapatkan 10 plus 8 dibagi 2 dikali akar 16, 4 ya. Di 18 dibagi 8. Maka nilai sama dengan 9/4. Jawabannya yang E ya. Itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Karena di sini kalau kita selesaikan secara manual bisa nggak sih Kak? Bisa banget sih untuk selesaikan soal bentuk akar panjang kayak gini bisa, cuman prosesnya agak lama karena kan harus dikalikan dengan sekawan. Itu prosesnya rada panjang kalau harus dilakukan secara manual. Makanya harus kita pakai rumus yang kita udah tahu aja. Ini ya ngerjainnya pakai cara yang lebih elegan aja. Jangan buang-buang waktu. Oke, kita lanjut di soal nomor 4 ya. Limit X menuju 4 untuk X pangkat 2 dikurangi 16 dibagi 1 dikurangi akar X min 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita kalau pakai cara manual seperti yang dijelaskan saya tadi, agak susah, berarti kita harus gunakan aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital itu adalah materi tentang turunan ya. Jadi, fungsi-fungsi yang kita punya itu kita turunkan, teman-teman. Jadi, yang awalnya limit X menuju 4 untuk X pangkat 2 min 16 dibagi dengan 1 dikurangi akar X min 3. Kita bisa turunkan masing-masing. Turunan dari X pangkat 2 itu sama dengan 2X. Sebelah sini tulis ulang. Ini sama dengan 2X. Turunan dari 16 itu 0. Nah, kemudian turunan dari 1 adalah 0. Tulis saja ya, ini 0. Dikurangi dengan akar dari X min 3. Sehingga kita bisa dapatkan X min 3-nya kita turunkan. X min 3 diakarkan kan sama aja pangkat setengah kan. Ini kan sama dengan setengah dikali X min 3 pangkat min setengah ya. Gitu. Jadi kita bisa tuliskan 1/2 diakarkan X min 3. Gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini 1/2 akar X min 3. Gitu. Nah, kalau sudah kita bisa dapatkan kayak gini, baru kita tinggal substitusi. Substitusi nilai X sama dengan 4 tadi. Berarti 2 dikali 4 dibagi dengan 0 dikurangi 1 dibagi 2. Kemudian sini 4 kurangi 3 berarti sama dengan 8 dibagi dengan 0 dikurangi 4 kurangi 3 itu 1 ya. Akar 1 tetap 1 kali 2, 2 berarti ini 1/2. Sehingga kita bisa punya 8 dibagi negatif setengah atau sama dengan negatif 16. Jawabannya berarti yang A, teman-teman. Ini kalau teman-teman penasaran pakai cara biasa tanpa cara turunan atau L'Hopital, teman-teman coba aja ya. Barangkali bisa dan hasilnya sih pasti sama, nggak akan beda ya. Ini mah hanya masalah proses saja. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Di nomor 5 kita limit fungsi trigonometri ya.
Oke, kita tuliskan limit X menuju negatif 2. Kita langsung sederhanakan aja nggak apa-apa ya. Yaitu X min 2 dikali X plus 2. Yaitu hasil dari penjabaran X pangkat 2 min 4 ya. Kemudian kita punya tangen X plus 2. Nah, yang bagian bawahnya juga sin-nya kita jabarkan. Karena pangkat 2, jadi kalau saya tulis kayak gini boleh dong. Sin X plus 2 dikali sin X plus 2. Gitu. Berdasarkan sifat limit trigonometri, kalau bentuk sudutnya sama, untuk sin dan tangen itu nilainya 1 ya. Berarti ini 1, kemudian ini juga 1 nih nilainya. Sehingga kita bisa punya nilainya adalah limit X menuju negatif 2 untuk fungsi X min 2. Sehingga nilainya kita substitusi aja. Negatif 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 4. Jawabannya yang A ya. Itu teman-teman untuk soal nomor 1 sampai 5 di soal pembahasannya. Cukup panjang ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya, di soal pemantapan ya. Ini adalah soal sebenarnya. Tadi mah hanya pemanasan aja buat teman-teman, biar lebih panas gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ya di soal nomor 1 ini. Sebuah produk perawatan kulit mengandung zat aktif yang berkurang seiring waktu. Persentase zat aktif yang tersisa adalah T bulan sejak tanggal produksi dimodelkan fungsi sebagai berikut. AT sama dengan 95T pangkat 2 ditambah 5T dibagi T pangkat 2 tambah T tambah 5, di mana AT menyatakan persentase zat aktif yang masih ada. Di mana produk ini dianggap kadaluarsa saat kadar zat aktif turun di bawah ambang batas tertentu. Persentase zat aktif yang tersisa setelah waktu yang sangat lama adalah titik-titik. Oke, di sini emang fungsi dari limit itu salah satunya untuk menghitung sebuah bentuk kadaluarsa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan heran kalau soal-soalnya modelnya begini nih. Oke, kita tinggal buat aja si bentuk nilai limitnya untuk nilai limit T menuju tak hingga kan. Karena di sini kan sampai batas tertentu, makanya kita bikin T sampai tak hingga untuk fungsi yang kita punya yaitu 95T pangkat 2 ditambah 5T dibagi dengan T pangkat 2 ditambah T ditambah 5. Maka kita bisa punya, kalau limit tak hingga, maka kita bagi aja dengan pangkat paling besar. Dengan variabel berpangkat paling besar. Pangkat variabel terbesar adalah T pangkat 2, berarti ini pangkat 2. Ini kita bagi dengan T pangkat 2, ini bagi T pangkat 2, sisanya pasti 0 ya. Sehingga nilainya sama dengan 95T pangkat 2 dibagi T pangkat 2. Maka nilainya sama dengan 95. Dalam kasus ini, nilainya akan sama dengan 95% ya. Berarti jawabannya yang B. Gampang ya. Pokoknya kalau dalam sifat limit tak hingga itu kita bagi aja bentuk tersebut, kita bagi dari variabel pangkat terbesarnya dengan derajat terbesarnya. Oke gitu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini mirip kayak tadi. Mirip untuk bentuk pangkat akar ya. Karena dari X menuju tak hingga juga. Maka yang perlu kita lakukan yaitu limit X menuju tak hingga. Kita sederhanakan dulu tuh bentuknya. Ini kan akar 3X ya. Dikurangi 3X min 4 dikali dengan akar dari 3X plus 2. Oke, kita kali teman-teman ya. Kita sederhanakan. Atau kita kali dulu boleh. Ini kan ke sini bisa kita kalikan kan. Nah, gitu. Maka kita akan punya limit X menuju tak hingga untuk akar 3X dikali dengan akar 3X plus 2 dikurangi akar 3X min 4 dikali akar 3X plus 2 ya. Nah, tinggal kita hitung tuh berarti di sini akarnya bisa kita masukkan ya.
Berarti 9x kuadrat ditambah 6x ini dalam satu akar gitu. Sebelah sini juga sama. Berarti 9x kuadrat. Kemudian berarti 6x dikurangi 12x ya, dikurangi 8. Ini kita hapus, kita sederhanakan. Ya, agak panjang dulu. Nah, gitu. Oh sorry, ini belum ditulis limitnya. Ini berarti limit x menuju tak hingga. Atau kalau mau kita langsung sederhanakan boleh. Di sini ada 6x dikurangi 12x sama dengan negatif 6x ya. Kita langsung ganti aja deh. Kita langsung ganti negatif 6x tadi ya. Negatif 6x min 8. Oke, nah dari sini baru kita gunakan rumus yang tadi ya. Yaitu B dikurangi Q dibagi dengan 2 akar A. Dalam hal ini B-nya sama dengan 6, Q-nya sama dengan negatif 6, akar A-nya sama dengan 9, A-nya sama dengan 9, berarti kita tulis ini. Berarti 12 dibagi dengan 2 dikali akar 9 kan 3 ya. Berarti 12 bagi 6 sama dengan 2. Jawabannya yang D. Gitu. Lanjut nomor 3. Limit X menuju Pi dari sin X min Pi dibagi 3 dikali Pi min X cos 4X. Oke, ini gampang. Berarti kita tulis limit X menuju Pi. Ini kita tuliskan sin X min Pi. Nah, sebelah bawahnya kita ganti ya. Kita kali negatif 1 tuh. Berarti nanti jadinya kita keluarkan negatif 1-nya. Berarti nanti di sini kita punya X min Pi dikali cos 4X. Nah, ini kan secara nilai sama ya. Sudutnya bernilai dengan sudut yang sama, nilai berarti negatif 1. Maka kita akan tulis sin limit X menuju Pi untuk negatif 1 per cos 4X gitu. Ya udah, tinggal kita substitusi aja. Oh, ada 3-nya teman-teman. Angka 3-nya belum ditulis. Sorry. Ini berarti negatif 3 ya. Ini berarti 1, ini negatif 3. Nah, tinggal kita hitung, berarti ini sama dengan negatif 1 per 3 dikali 1 per cos 4 dikali Pi ya. Cos Pi itu sama dengan 1 ya. Min 1, ya cos Pi itu 180 ya. Cos 180. Oh ya, di sini 4 Pi, berarti hasilnya positif. Negatif sepertiga dikali 1. Hasilnya negatif sepertiga. Jawabannya berarti yang A ya. Gitu ya. Pokoknya kalau soal-soal trigonometri, limit trigonometri tinggal buat aja bentuknya itu yang sekiranya bentuk sudutnya itu sama dengan bentuk pembaginya, biar nilainya itu sama dengan 1. Kan kita tahu bahwa dalam trigonometri itu, limit trigonometri itu kalau misalkan saya punya limit X menuju Pi untuk A per sin A itu sama dengan, sin X per X itu, sin X per sin X itu sama dengan 1 kan. Jadi gimana caranya yang di sini tuh nilainya sama gitu ya. Dan di soal pasti sudah diarahkan ke sana sih. Makanya harusnya lebih mudah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4 ya. Limit X menuju 0 untuk sin 8X tambah sin 2X dibagi 4X cos 3X. Oke, berarti modal dari sini kita pakai rumus yang penjumlahan ya. Sin alfa ditambah sin beta itu sama dengan 2 dikali sin setengah alfa plus beta kan, dikali cos setengah dari alfa min beta. Gitu. Jadi kita bisa jabarkan dulu tuh. Sin 8X ditambah sin 2X itu sama dengan 2 dikali sin setengah dari penjumlahan yang tadi, berarti kali 10X ya. Dikali cos setengah
8 kurangi 2, 6x. Maka kita akan punya 2 sin setengah dari 10 kan 5x, ini berarti cos 3x. Gitu. Baru kita substitusikan ke soalnya. Maka bentuk limitnya x menuju tak hingga dari 2 sin 5x dikali dengan cos 3x dibagi dengan 4x dikali cos 3x. Nah, ini sama-sama cos 3x, kita bisa langsung coret. Kemudian ini bisa kita substitusikan ya. Kita bisa substitusikan, berarti ini sama dengan 2 dikali 5/4. Atau sama dengan 5/2 ya. Atau sama dengan 2,5. Jawabannya berarti yang C. Itu teman-teman untuk soal nomor 4. Sampai situ ada pertanyaan dulu nggak? Aman ya? Oke. Kalau aman, kita lanjut soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 kita gunakan L'Hopital aja kayak tadi ya. Di nomor 5 kalau pakai perkalian sekawan lada panjang. Nanti buang waktu, jadi kita pakai L'Hopital aja. Ini limit x menuju 4. Kita tulis dulu 3 dikurangi 3x min 3 diakarkan, jangan lupa, dibagi dengan x kuadrat plus x min 20. Kalau kita turunkan, turunan dari sebuah konstanta kan 0 lah. Ini berarti 0. Kemudian di sini pasti 1/2 dikali dengan akar bentuk yang sini. 3x min 3 dibagi dengan x kuadrat diturunkan jadi 2x, turunan x jadi 1. Tinggal kita substitusi deh. Berarti 0 dikurangi 1/2 diakarkan. Sorry, di sini bukan 0, harusnya 4 ya. Harusnya 4. Ini berarti 0, kemudian 3 dikali 4 ya, dikurangi 3, kemudian dibagi dengan 2 dikali 4 tambah 1. Nih tandanya harusnya di sini. Nah, tinggal kita hitung teman-teman ya. Berarti 0 dikurangi 1/2. 3 kali 4, 12. 12 dikurangi 3. Akar 9 ya. Berarti di sini 8 tambah 1 juga 9. Maka kita akan punya 0 dikurangi 1/2 dikali 3 ya. Per 9. 9. Sehingga kita punya negatif 1/6 dikali 9 atau sama dengan negatif 1/54. Gitu. Wait, ada yang salah teman-teman, sorry. Ini belum kita turunkan di dalam fungsi 3gx ya. Kalau 3x diturunkan kan jadi 3 ya. Berarti di sini ya 3 bukan 1. Ini juga 3. Sehingga ini sama dengan 3 deh. Nah, berarti bukan 1/54, tapi negatif 3/54. Atau sama dengan negatif 1/18. Jawabannya yang B ya. Gitu ya, kalau kita gunakan pakai cara L'Hopital. Tapi kalau teman-teman lebih suka merasionalkan atau dikali sekawan, nggak masalah, nggak apa-apa. Ini mah hanya soal proses penyelesaian aja. Kalau saya lebih cepat pakai ini biasanya. Oke, kita lanjut soal nomor 6 ya. Di soal nomor 6, kita diminta untuk mencari bentuk seperti yang ada di soal. Tapi kita ubah dulu tuh bentuk cos 8x ya. Cos 8x kalau kita ubah jadi apa? Kita tulis di sini. Cos 8x itu akan sama saja. Jangan cos 8x. Kita ubahnya dari rumus dulu deh.
Kalau saya punya cos AX itu nilainya akan sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A per 2X ya. X-nya untuk yang di sini. Gitu. Jadi kalau kita ubah di soal tersebut, cos 8X itu jadi berapa sih? Yaitu 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. A-nya 8, 8 bagi 2, 4. Berarti ini 4X. Gitu. Udah tinggal kita masukin ke limitnya. Berarti limit X menuju 0, yaitu 1 dikurangi, berarti 1 dikurangi 2 sin kuadrat 4X dibagi dengan sin 2X dikali dengan tangan 2X ya. Gitu. Berarti kita akan dapatkan ini 1 dikurangi 1 itu 0, negatif dikali negatif jadi plus ya. Berarti kita bisa tulis limit X menuju 0 untuk 2 sin kuadrat 4X dibagi dengan sin 2X dikali tangan 2X. Gitu. Nah, karena kita punyanya 2 sin kuadrat 4X itu pangkat atau bentuk pangkat 2, maka kita bisa pisahkan tuh. Jadi kita tuliskan 2 sin 4X dikali sin 4X dibagi dengan sin 2X dikali tangan 2X. Gitu ya. Sehingga kita bisa gunakan aturan limit trigonometri. Tinggal kita bagi sudut-sudutnya aja. 4 bagi 2, 2. 4 bagi 2, 2. Gitu ya. Nah, nilai 2 yang ini kita tulis ulang di sini. Sehingga hasilnya adalah 8. Jawabannya yang C ya. Gitu ya. Oke. Semoga bisa terpahami teman-teman. Untuk nomor 7, ini kayak tadi ya. Berarti kita ubah dulu bentuknya yang sekiranya mirip pakai rumus yang tadi. Limit X menuju ta hingga. Berarti ini 4X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 3. Gitu ya. Nah, di sebelah sini udah kurang ya. Berarti tinggal kita akarkan. Untuk 2X min 5 kita pangkatkan 2 gitu. Maka kita punya limit X menuju ta hingga 4X kuadrat plus 4X min 3. Nah, sebelah kanannya jadi apa teman-teman? Yaitu 4X kuadrat. 2 kali 5, 10 kali 2, min 20 ya. Min 20X plus 25. Sehingga nilainya akan sama dengan B dikurangi Q dibagi 2 akar A. B-nya 4 dikurangi negatif 20 ya, dibagi dengan A-nya akar 4. A-nya 4, berarti akar 4 di sini. Sehingga ini 24, ini berarti 2 dikali 2, sama dengan 6. Jawabannya yang E. Itu. Nomor berikutnya, nomor 8. Di sini kita punya 1 dikurangi cos X. Oke, kita gunakan sifat lagi yang cos X tadi ya. Cos X. Cos AX itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A per 2 X kan ya. Maka kalau saya punya cos X, itu kita bisa tuliskan menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah X dong. Sehingga kita bisa tuliskan limit X menuju 0 dari 1 dikurangi 1 min 2 sin kuadrat setengah X dibagi dengan tangan kuadrat X. Kenapa sih kita ngubahnya ke bentuk sin? Karena kan kalau di fungsi trigonometri, yang bisa dihitung itu hanya sin sama tangan aja ya. Maka kita arah pengerjaannya ke sana terus. Nah, kita lanjut.
limit X menuju 0, ini 1 kurangi 1 habis, negatif kali negatif 2 berarti 2 sin kuadrat setengah X dibagi dengan tangen kuadrat X. Maka kita akan punya 2, ini kalau mau dijabarkan, jadi limit X menuju 0, yaitu 2 dikali sin setengah X dikali sin setengah X dibagi dengan tangen X kali tangen X. Nah, ini kita bisa hitung nih. Ini berarti 2 dikali setengah dikali setengah ya. Aduh, ada yang salah teman-teman, maaf. Harusnya saya tulisnya tangen 2X, kok di sini tangen X doang ya. Pantes saja. Ini kok ada yang janggal gitu ya. Maaf ya. Saya ganti dulu, di sini berarti tangen 2X, ini berarti tangen 2X kali tangen 2X. Sehingga kita bisa dapatkan 2 dikali setengah dibagi 2, ini setengah dibagi 2 sama dengan 2. Ini berarti sama dengan berapa nih? Oh, ini bisa langsung dicoret aja sih ya. Ini kan 1 ya. Sehingga kita bisa punya 1/2 dikali 1/4 sama dengan 1/8 ya. Jawabannya berarti yang A, teman-teman. Nah, gitu teman-teman untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjut soal nomor 9 ya. Ini soalnya banyak bentuk-bentuk kayak gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita coba lanjut dulu di soal nomor 9. Di nomor 9 juga di sini kita harus menyederhanakan beberapa hal. Yang pertama, cost lagi ya. Di sini kan tangan sama sin mah udah oke lah ya, bisa diselesaikan. Cosnya dulu nih. Kan kita udah dapat tadi cos X itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah X ya. Berarti kita bisa langsung tuliskan aja di sini. Yaitu limit X menuju 0 untuk 2 dikali tangen 6X kemudian dikali sin 2X dibagi dengan 1 dikurangi 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah X gitu. Sekali lagi kita jabarkan lagi, berarti limit X menuju 0, ini 2 tangen 6X dikali sin 2X dibagi dengan satunya habis, berarti 2 sin setengah X, kita langsung aja ya, jadi dikali sin setengah X, karena kan kuadrat ya. Sehingga kita bisa langsung tulis, ini 2-nya kita bisa langsung hitung ya, yaitu 6 dibagi setengah dikali 2 dibagi setengah, atau sama dengan 12 dibagi 1/4 ya. Nilainya sama dengan 48. Jawabannya yang E. Itu ujung-ujungnya begitu doang ya. Semoga paham ya teman-teman. Kalau masih belum paham silakan boleh di chat di kolom komentar ya. Tanyakan, Kak, soal ini bisa dijelaskan ulang, nanti saya coba jelaskan. Oke, kita lanjut di soal nomor 10. Oke, di soal nomor 10 karena di sini bentuknya agak ribet ya kalau harus dilakukan L'Hopital secara langsung, maka kita gunakan cara manual aja, yaitu dengan cara mengalihkan dengan sekawan, yaitu limit X menuju 10 untuk X pangkat 2 ditambah 1 dikurangi 1 ya, dibagi dengan 3X pangkat 5 ditambah pangkat 5 ditambah 4X, 4 sin X maaf. 4 sin pangkat 4X. Nah, kita kalikan sekawan. Itu kita kalikan dengan X kuadrat plus 1 ditambah 1. Ini berarti X kuadrat plus 1 tambah 1 juga. Sehingga kita bisa dapatkan bagian dalamnya itu, yang bagian atas akan kita dapatkan, yaitu berarti X kuadrat plus 1 dikurang 1 ya.
dibagi dengan akar dari 3x kuadrat. Nah, sebelah kanannya bisa langsung kita substitusi aja untuk R-nya nih, untuk X-nya. Berarti di sini tetap 3x pangkat 5 ditambah 4 sin pangkat 4x ya. Jangan lupa diakarkan. Nah, di sini nanti dikali dengan si X menuju 0 kita substitusi 0 pangkat 2 plus 1 ditambah 1 gitu. Oke, berarti tinggal kita hitung. Yang atasnya berarti X pangkat 2 doang. Yang di bawahnya berarti 3x pangkat 5 ditambah 4 sin pangkat 4x diakarkan dikali dengan 2 ya. Karena sebelah kanannya kan 2. Untuk limit x menuju 0. Baru habis ini kita coba substitusikan. Nah, kalau untuk x menuju 0 berarti limitnya itu kita bagi dengan pangkat tertinggi, teman-teman, seperti biasa ya. Kalau kita lihat pangkat tertingginya adalah x pangkat 2, berarti kita bisa dapatkan di atasnya 1, bawahnya. Nah, di sini kalau x pangkat 2 dalam akar kan jadi x pangkat 4 ya. Berarti ini kan jadi 3x. Atau kalau kita tulis kayak gini deh. Biar teman-teman nggak bingung, berarti 3x pangkat 5 dibagi x pangkat 4 gitu. Ini berarti 4 sin pangkat 4x dibagi x pangkat 4 di dalam akar dikali dengan 2. Di luar 2-nya ya. Maka kita bisa dapatkan 1 per, berarti di sini kan 3x betul ya. X pangkat 5 dibagi X pangkat 4 itu kan 3x, kemudian berarti ini berarti masih dalam bentuk limit aja ya. Di limit X menuju 0, 1 per 3x ditambah 4 sin pangkat 4x itu berarti 4 ya. Langsung substitusi aja deh biar gampang ya. Kayaknya ribet kalau harus ditulis-tulis satu kayak gitu. Berarti ini 3, ini berarti 3 kali 0 ditambah 4 gitu maksudnya, dikali dengan 2. Sehingga kita akan punya 1 per akar 4 dikali dengan 1/2 atau sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Gitu aja lah ya biar cepat. Oke, jawabannya yang B. Kalau misalkan disubstitusin satu-satu kayaknya agak panjang. Sorry, ini masih ada limitnya ya, teman-teman ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa dipahami, kita coba lanjut di soal nomor 11. Di soal nomor 11 itu untuk x menuju 1 dari x dikali 2x pangkat 2 min 3x plus 1 pangkat 3/2. Yang bagian bawahnya itu x kuadrat min 1 dikali akar x min 1. Berarti gimana nih? Coba kita ini deh. Kita faktorkan bagian atas ya. Berarti limit x menuju 1. Ini kan tetap x yang di atas kalau difaktorkan kan jadi 2x min 1 ya. Dikali dengan x min 1. Diakarkan dengan 3/2 gitu. Dibagi dengan x kuadrat min 1 tuh x min 1 dikali x plus 1. Dikali dengan ini kalau dibentuk dalam bentuk pangkat berarti x min 1 pangkat setengah. Ya enggak? Begitu ya? Oke, berarti tinggal kita tulis limit x menuju 1. Ini x dikali dengan 2x min 1. Kita langsung substitusikan aja si pangkatnya yaitu 3/2. Ini juga x min 1 pangkat 3/2 dibagi dengan x min 1, x plus 1. Nah, yang ini kita hitung teman-teman.
Kan kalau basisnya sama, pangkatnya ditambah. Ini pangkat 1 ditambah setengah, 1/2, atau sama aja 3/2 kan? X min 1 pangkat 3/2. Ini kalau kita hitung, kita bisa bagi, hasilnya adalah 1. Ya kan? Nah, udah. Kalau kita udah mendapatkan bentuk seperti ini, tinggal kita substitusi aja. Berarti 1 dikali 2 kali 1 dikurangi 1 pangkat 3/2 dibagi dengan 1 plus 1. Ini berarti sama dengan 1 kali 1 dibagi 2, sama dengan 1/2. Jawabannya berarti yang C ya. Oke, nomor 12 ya. Salah. 12. Diketahui fx sama dengan 3x min p untuk x kurang dari sama dengan 2, 2x plus 1 untuk x lebih dari 2, agar limit x menuju 2 pada fx mempunyai nilai, tentukan benar atau salah. Nilai limit kanan dari fx adalah 5, nilai limit kiri dari fx sama dengan p plus 6, dan nilai p sama dengan negatif 1. Oke, yang pertama, di situ diketahui bahwa limit fx untuk x menuju 2 itu harus memiliki nilai. Berarti syaratnya itu apa sih? Kalau kalian pernah belajar bahwa agar sebuah limit memiliki sebuah nilai, syaratnya apa? Maka limit kanan dan kirinya harus sama. Limit kanan dan kirinya sama. Udah sih clue-nya di situ aja. Sehingga kita bisa tuliskan tuh limit kirinya, yaitu x menuju 2 untuk 3x min p ya. Dari soal kan yang di atas tuh harus sama nilainya untuk limit x menuju 2. Untuk yang bagian kanan yaitu 2x plus 1. Yang sini ya. Tinggal kita substitusi deh, berarti 3 dikali 2 dikurangi P sama dengan 2 dikali 2 tambah 1. Berarti 6 dikurangi P harus sama dengan 5. Maka P-nya sama dengan 1 ya. Oke deh, berarti kalau P-nya 1, kita bisa cek limit kanannya, berarti tinggal kita hitung. Limit kanan itu nilainya untuk X menuju 2 itu 2x ya. 2x plus 1. Oh, udah kita hitung ini. 2 kali 2 plus 1. Ini betul. Kemudian limit kirinya berapa? Limit kirinya kita juga bisa cek dengan cara substitusi nilai P-nya ya. Itu limit X menuju 2, yaitu 3x min P. P-nya 1, maka 3 kali 2 min 1. 5 ya. Ini salah. Karena P plus 6. Karena P-nya 1 tambah 6, 7. Bukan ya. Yang ketiga, P-nya sama dengan min 1. Salah ya, harusnya P-nya sama dengan 1. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 12 ini adalah benar, salah. Itu teman-teman untuk soal nomor 12. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut soal nomor 13. Jika limit x menuju 0 untuk gx per x sama dengan setengah, maka nilai dari limit x menuju 0 gx dibagi akar 1 min x dikurangi 1. Berarti yang pertama kita cari gx-nya dulu tuh teman-teman ya. Kita cari gx-nya dulu. Atau kalau mau langsung juga boleh sih sebetulnya. Atau kita langsung aja ya, kita coba langsung substitusi aja. Kan kita punya limit x menuju 0 untuk gx dibagi dengan akar 1 min x dikurangi 1, betul ya? Nah, kita kalikan dengan kawan aja deh. 1 min akar x ditambah 1 dibagi dengan 1 min x tambah 1. Kita akarkan, jangan lupa ya.
Sehingga kita bisa dapatkan limit X menuju 0, ini Gx-nya kita tulis ulang, dikali dengan akar 1 min X ditambah 1. Untuk bagian bawahnya berarti akarnya habis ya, berarti 1 min X dikurangi 1. Sehingga kita bisa tuliskan limit X menuju 0 untuk Gx dikali dengan akar 1 min X plus 1 dibagi negatif X. Gitu, ya enggak? Oke, nah dari sini kita bisa pindahkan tuh teman-teman, kita kumpulkan ya, yaitu untuk limit Gx dibagi X kita gabungkan, kemudian yang sebelah sananya kita pisahkan. Ini X menuju 0 ya, itu limit X menuju 0 untuk akar dari 1 min X tambah 1 dibagi negatif 1. Nah ini dipisahkan ya. Sehingga kita udah punya, ini nilainya adalah setengah, ini setengah, dikali dengan sebelah sininya kita substitusikan X sama dengan 0. Berarti 1 min 0 tambah 1, ini diakarkan bagi negatif 1. Maka hasilnya adalah ini 2 dibagi negatif 1, hasilnya negatif 1 ya. Jawabannya yang B ya. Yang B. Gitu teman-teman. Paham nggak nomor 13 itu? Saya kira gampang ya. Hanya mencoba mensubstitusikan bentuk-bentuknya. Saya kira awalnya cari dulu Gx ya, ternyata nggak perlu ya. Nggak perlu nyari Gx, kita bisa cari langsung bentuk fungsinya. Oke, sampai situ aman ya. Oke, lanjut nomor 14. Di soal nomor 14 ini kita diminta untuk mencari nilai limit T menuju 4 untuk mutlak T dikurangi 1 pangkat 4 dikurangi mutlak A dikurangi 1 pangkat 4 dibagi T min 1. Oke, jadi gimana ya? Kita coba sederhanakan dulu yang kita ketahui ya. Di soal yang kita ketahui, bagian atas itu kan bisa kita sederhanakan ternyata. Yaitu limit T menuju A. Nah, yang mutlak ininya biarkan aja. Ini juga biarkan aja. Yang kita perlu jabarkan tuh bagian bawah. Kita jabarkan T pangkat 2 min A pangkat 2 itu kan bisa kita ubah menjadi T min A dikali dengan T plus A. Sama dengan K. Betul ya? Nah, terus kita bisa apakan? Kita bisa pisahkan teman-teman. Kita bisa pisahkan yaitu nilai T-nya. T min A, T plus A-nya kita pisahkan. Karena kalau T min A yang dipisahkan nanti jangan ya, nanti hasilnya nggak bagus. Jadi kita bisa tuliskan limit T menuju A untuk mutlak T min 1 pangkat 2 dikurangi mutlak A. Ini nggak pangkat 2 ya, maaf. Dikurangi 1 pangkat 2 dibagi dengan T min A gitu. Nanti dikali dengan limit T menuju A untuk 1 per T plus A gitu ya. Kita pisahkan tuh sebelah kanan. Paham ya? Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita substitusikan untuk yang sebelah kanannya. Yang sebelah kirinya biarin aja. Berarti limit, berarti kita tulis ulang atau kita copy aja ya. Untuk yang sebelah kirinya kita copy. Ini ya. Terus yang sebelah kanannya kita substitusikan tuh nilai T sama dengan A-nya. Berarti kita bisa dapatkan 1 per T-nya kita ganti A plus A. Jadi 2A kan? Sama dengan K. Gitu.
Sehingga kita bisa punya nilai dari limit tadi sama dengan 2AK. Nah, gitu. Terus apa? Terus kita baru ubah ke soal. Soalnya itu kan minta yang pangkat 4 kan ya? Oke, coba saya rapiin dulu. Karena bentuknya yaitu limit menuju T, T menuju A ya. T menuju A untuk T min 1 pangkat 4 dikurangi mutlak A min 1 pangkat 4 dibagi T min A. Tuh, udah betul ya. Bentuknya mirip nggak sih teman-teman? Cuma ini pangkat 2, yang ini pangkat 4. Cuma gitu doang sih. Maka kita ubah pangkat 4-nya menjadi limit T menuju A. Ini kan sama aja kayak mutlak T min 1 pangkat 2 yang dipangkatkan 2 gitu loh. Ya enggak? Ini juga sama mutlak A min 1 pangkat 2 yang dipangkatkan 2 lagi. Kan 4 ya. Ini tetap T min A. Sehingga kalau kita sederhanakan, ini bentuknya mirip sifat yang ini. A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 itu sama dengan A min B dikali A plus B. Ya kan? Jadinya kita tulis limit T menuju A itu sama dengan mutlak T min 1 pangkat 2 dikurangi mutlak A min 1 pangkat 2 dikalikan mutlak T min 1 pangkat 2 ditambah ya, ini nggak muat. Saya kecilkan dulu. Ditambah dengan, ini kurungnya kurang teman-teman. Bentar ya. Nah gitu, kita kasih kurung lagi. Ditambah dengan mutlak A min 1 pangkat 2. Nah gitu. Dibagi dengan T min A. Udah. Nah dari sini kita bisa apa namanya ya? Kita bisa langsung hitung aja. Kita hitung, kita masukin aja bentuk yang ini. Kalau dilihat ya, limit T menuju A untuk mutlak T min 1 pangkat 2 dikurangi mutlak A min 1 pangkat 2 dibagi T min 2 itu sama kayak ini teman-teman. Ya enggak? Nah, tinggal kita substitusi deh. Substitusikan berarti ini sama dengan 2AK. Nanti di sini dikali dengan bentuk yang sebelah kanannya ya. Yang sebelah kanan kan masih dalam bentuk limit ya. Yaitu limit T menuju A untuk mutlak T min 1 pangkat 2 ditambah dengan mutlak A min 1 pangkat 2. Nah, udah. Kita substitusiin tuh nilai T sama dengan A. Berarti kita akan punya, berarti A dikurangi 1 pangkat 2. Oh, sorry, masih dalam mutlak ya. Ini bentuknya aja sih yang ribet, tapi sebetulnya secara perhitungan nggak susah. Ini pangkat 2 ditambah mutlak A min 1 pangkat 2. Jadi artinya apa? Artinya 2AK ini berarti A min 1 pangkat 2-nya ada 2 kan ya? Berarti sama aja kita bisa tuliskan 2 dikali mutlak A min 1 pangkat 2. Maka kita bisa hitung ini sama aja 4AK dikali mutlak A di min 1 pangkat 2. Jawabannya berarti yang C ya. Nih, ini soal paling susah deh kayaknya. Kalau di soal limit yang ini. Tapi sebetulnya secara konsep sih nggak susah ya. Hanya prosesnya aja, hanya penyimbolannya aja nih yang ribet. Secara perhitungan sih nggak susah kok. Hanya harus hafal, harus kuat konsep aljabarnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir.
soal nomor 15, yaitu diketahui limit X menuju A untuk fx ditambah 1 per gx sama dengan 4 dan limit X menuju A untuk fx dikurangi 1 per gx sama dengan negatif 3. Tentukan tepat atau tidak untuk setiap pernyataan berikut. Oke, berarti kita coba kita substitusikan aja ya untuk limitnya itu X menuju A, sehingga kita akan punya FA ditambah 1 per GA gitu, akan sama dengan 4, yang satunya FA dikurangi 1 per GA sama dengan negatif 3. Nah, kalau kita misalkan FA sama dengan M misalkan, kemudian GA-nya sama dengan N, maka kita bisa tuliskan dalam bentuk ini aja, 1 per aja biar sekalian ya. Berarti 1 per GA-nya sama dengan N gitu. Maka kita bisa dapatkan M plus N sama dengan 4, M dikurangi N sama dengan negatif 3. Sehingga kalau kita tambahkan, ini hasilnya adalah 2M sama dengan 1, M-nya sama dengan setengah gitu. Terus kalau M-nya setengah, N-nya berapa? Berarti M ditambah N sama dengan 4, N sama dengan 4 dikurangi setengah ya. Berarti N sama dengan 3 setengah. Atau sama dengan 7 per 2. Udah, berarti tinggal kita kembalikan ke bentuk asal. Yang mana asalnya M itu sama dengan FA ya. Berarti ini setengah. Kemudian FA itu sama dengan limit X menuju A dari fx ya. Gitu. Terus satu laginya dari N ya. Yaitu N itu sama dengan 1 per GA tadi ya. 1 per GA. N sama dengan 1 per GA itu limit X menuju A untuk 1 per GX ya. Gitu. Sehingga kita akan punya nilai N-nya itu sama aja limit X menuju A untuk GX-nya itu kebalikannya ya. Berarti ini 1 per N gitu. Atau kalau mau kita ganti, ya 1 per N ya. N-nya tadi 7 per 2. Berarti kebalikannya langsung aja ya. Ini berarti 2 per 7. Biar langsung deh. Oke, tinggal kita cek pernyataan 1 berarti betul ya. Pernyataan 2 salah. Pernyataan 3 perlu kita hitung nih. Berarti pernyataan ketiga itu kita hitung aja dari M kuadrat ditambah N kuadrat ya. Ini berarti setengah dikali pangkatkan 2 ditambah 7 per 2 ya, dipangkatkan 2. Di 1 per 4 ditambah 49 per 4. Berarti 50 per 4 atau sama dengan 25 per 2. Nah, betul ya. Nah, jawabannya berarti betul, salah, dan betul. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan semoga bermanfaat. Jika dinilai bermanfaat, silakan like dan subscribe. Dan ditunggu untuk series fisika dan pembahasan buku-buku dan TK dari TKA dan TO-TO dari bimbel lainnya. Terima kasih. Dadah.